Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Nur Fauziah, NIM 3519098. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang tugas mata kuliah dakwah dan rekayasa sosial. Di sini saya melakukan pemberdayaan di Desa Kendal Doyong, tepatnya di Dusun Pangkah RT 2 RW 1. Di Desa Kendal Doyong itu terdiri dari 4 dusun, salah satunya yaitu Dusun Pangkah. Saya melakukan pemberdayaan khusus untuk RT 2 RW 1. Pada pemberdayaan ini saya memfokuskan pada anak-anak di RT 2 RW 1. Kebetulan di lingkungan RT 2 RW 1 itu terdapat rumah belajar. Di situ anak-anak belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pemberdayaan yang saya lakukan itu mengenai anak-anak belajar tentang menulis, membaca, dan juga memahami kitab Nadom dalam kitab Aqidatul Awam. Kenapa sih kok harus Aqidatul Awam yang diterapkan kepada anak-anak? Karena menurut saya menginginkan anak-anak itu tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tapi anak-anak juga harus mengenal tentang akidah yang mereka yakini. Terus kenapa harus kitab Aqidatul Awam? Karena di dalam kitab Aqidatul Awam itu terdapat sifat ketuhanan Allah, dan juga kata-kata yang terdapat dalam kitab Aqidatul Awam itu relatif mudah untuk orang awam maupun anak-anak. Begitu pula kitabnya yang tidak terlalu tebal. Meskipun kitab itu tidak terlalu tebal, tapi mempunyai manfaat dan isi yang sangat-sangat luas. Kitab Aqidatul Awam itu berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kekuasaannya. Kitab Aqidatul Awam itu terdapat sifat Allah dan sifat Rasul yang biasa disebut dengan Aqaid Seket atau Aqidah 50. Aqidah 50 itu terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat muhal Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat muhal Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Terus alasan apa yang membuat saya melakukan pemberdayaan ini? Alasannya itu karena saya ingin menjadikan atau membuat fondasi anak-anak di sekitar lingkungan saya itu menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Menurut saya, akhir-akhir ini anak-anak itu terlalu terbawa oleh arus globalisasi yang kurang dinilai positif oleh lingkungan masyarakat kita, karena dapat membawa dan membentuk karakter anak yang jauh dari karakter Islami. Dan saya juga ingin memperkenalkan anak-anak dengan Tuhan mereka dan Rasul-Rasul Allah sejak usia yang dini untuk menjadi fondasi kelak saat mereka dewasa. Karena anak-anak itu merupakan aset berharga milik bangsa. Jadi kita harus menjadikannya anak-anak yang bisa membanggakan bangsa kita. Untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan, pertama saya melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pemilik rumah belajar ini, dan alhamdulillah beliau menerima dengan baik. Dan juga anak-anak setelah saya mau memperkenalkan hal itu
mereka memberi respon yang sangat-sangat positif. Pertemuan selanjutnya saya langsung mencoba menuliskan nazam beserta Arapegonia, karena saya juga menginginkan anak-anak itu bisa membaca Arapegon. Siapa tahu nanti dari salah satu mereka akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang pesantren, jadi mereka tidak terlalu shock untuk menulis Arapegon. Setelah itu anak-anak menulis seperti apa yang saya tulis, saya menjelaskan dan juga menerima. Pertemuan selanjutnya saya lakukan hal yang sama, dan karena yang mengikuti itu tidak semua bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar, ya seperti anak-anak pada umumnya, mereka lebih asik bermain dan lain sebagainya. Pertemuan selanjutnya saya lakukan hal yang sama, yaitu menulis, mencoba berinteraksi dengan anak-anak untuk membaca tulisan mereka sendiri dan juga memahami apa isi dari setiap nazam tersebut. Kendala yang saya alami itu banyak karena anak-anak itu tipe yang kemudian, jadi mereka itu sesuka hati mereka mau melakukan apa saja. Jadi kita harus pandai mengambil hati mereka untuk memfokuskan mereka kepada apa yang kita berikan kepada mereka. Karena yang mengikuti pemberdayaan itu anak-anak yang sudah bersekolah, maksudnya sudah bisa membaca dan menulis. Jadi lebih mudah bagi saya untuk memberdayakan mereka. Untuk anak-anak yang di bawah masih TK atau umur 3-5 tahun, mereka tetap mengikuti pemberdayaan saya, tapi mereka tetap mengaji seperti biasa, yaitu membaca huruf hijaiyah. Sebenarnya tidak terlalu serius masalah yang menjadi hambatan, karena anak-anak itu tipe yang suka bermain dan juga suka bercanda satu sama lain. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.